Politisi karbitan berkualitas itu adalah Gibran, bukan AHY, si anak papi itu. Ya, apa kesamaan AHY dan Gibran Rakabuming Raka? Hanya satu, sama-sama anaknya Presiden RI, sama kondisinya tapi beda jauh latar belakangnya. Kalau AHY lahir dengan sendok perak di mulutnya, Gibran lahir dari keluarga kecil yang kala itu ayahnya juga masih jadi karyawan di CV milik saudara. Karena latar belakang dan pengalaman ditempa banyak ujian hidup, seseorang itu menjadi kuat. Percaya nggak percaya sih, kesulitan hidup memang biasanya membuat seseorang itu menjadi manusia yang berkualitas. Secara garis besar, memang usia Agus ini lebih tua dari Gibran. Tapi soal kontribusi untuk negara, Gibran lebih banyak. Jangan ada yang protes, karena cerita ini saya runut mulai dari terjunnya dia di bidang militer. Ya, prestasinya memang luar biasa, amazing. Pendidikannya pun bisa mengalahkan seorang Gibran, tapi tidak dengan apa yang dia lakukan selama ini. Apalagi pasca banting setirnya dia di dunia politik dengan meninggalkan dunia militer. Bukannya memulai karir politiknya dari nol seperti halnya yang selalu digumamkan pegawai SPBU terhadap pelanggannya, AHY langsung tancap gas mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Mentang-mentang ayahnya sudah punya latar belakang sebagai Presiden RI ke-6, dia menganggap bakatnya berpolitik akan muncul seiring bertambahnya waktu. Tapi bukannya terasa, otak politik AHY semakin tumpul. Dia nggak punya cara berpolitik sendiri, hanya mengikuti arus peponya saja. Semua gaya kepemimpinan bapaknya terus digelorakan, seolah-olah menyuarakan bahwa dia inilah penerus Presiden RI ke-6. Bukannya diri sendiri yang di-branding habis-habisan, melainkan era kepemimpinan bapaknya lah yang dijadikan senjata untuk menyerang pemerintah. Memasuki tahun politik ini, dia didorong mati-matian oleh sang ayah dan partainya untuk maju sebagai cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024. Bukannya menunjukkan kemampuannya, AHY justru semakin brutal dan aut-autan mengkritik pemerintahan Jokowi. Mending kalau kritiknya tepat dan membawa data yang benar. Tapi AHY tidak punya kecakapan sekalipun dalam mengkritik pemerintah. Gaya pidatonya selalu gampang ditebak. Dengan intro, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, menggambarkan kearogansiannya. Itulah kenapa AHY saya bilang tidak punya ciri khas dalam kepemimpinannya, karena semua berkiblat pada bapaknya. Bahkan untuk sekedar menyampaikan pidato saja, tidak berbeda dari SBY. Beda jauh dengan seorang Gibran, ia bisa mengambil keputusan sesuai dengan kadar kemampuannya dalam dunia politik. Ia bermula menjadi seorang pengusaha, tidak kemudian membuatnya haus kekuasaan dengan mencalonkan diri pada posisi teratas. Ia memulai jalan politiknya lewat posisi bapaknya dulu, menjadi seorang wali kota Solo. Tidak seperti AHY yang mengadopsi gaya bapaknya dalam memimpin, Gibran punya cara yang berbeda dari ayahnya. Sikap aslinya yang cuek nyatanya juga masih bersarang indah dalam dirinya selama memimpin Solo. Tapi jangan salah, kecuekannya tadi hanya diaktifkan saja saat orang seperti AHY berkuar-kuar saja kok. Untuk urusan warganya, dia ada di garda terdepan melayani sepenuh hati. Nggak kayak bapaknya yang gemar melakukan aksi belusukan. Sampai saat ini, Gibran lebih suka memimpin dengan gaya milenialnya, dengan memiliki inovasi dalam menciptakan pembaruan di Solo, dengan memajukan kelas UMKM. Solo dijadikan sebagai pusat event besar sekaligus role model dari gaya milenial. Seni dan budaya yang ada terus ia kembangkan dengan menyisipkan dalam setiap event yang terselenggara di Solo. Terbukti dengan pergerakan Gibran ini, pertumbuhan ekonomi Solo yang awalnya minus 1,74% menjadi tumbuh sebanyak 6,25%. Nah, kepintaran AHY rasanya mati jika disandingkan dengan Gibran. Sulung dari Jokowi itu nggak pernah membawa nama bapaknya
bapaknya selama dia memimpin Solo ya sebatas presiden yang harus dipatuhi dan ditaati. Tapi untuk menyuarakan kebanggaan ya karena bapaknya selalu mengedepankan pemerataan infrastruktur, melakukan hilirisasi yang membawa keuntungan bagi negara, dan prestasi lainnya itu nggak pernah diungkapkan oleh Gibran. Fokusnya cuma satu, membawa Solo maju bersamanya. Jangan salah, banyak makian dan cemoohan kerap juga menghampirinya. Tapi dia nggak mencari tameng pembenaran tuh, ikhlas-ikhlas aja menerimanya saja, karena itu bagian dari dinamika selama memimpin. Kebaikannya inilah yang dimanfaatkan orang sebagai alat untuk meraih perhatian sekaligus suara rakyat Indonesia. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Ya, hanya karena mengajak Gibran melipir makan malam, nama anak pertama Jokowi itu dijadikan objek dukungan suara dalam kontestasi Pilpres mendatang. Dan itulah yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir publik sampai menimbulkan kegaduhan dari barisan relawan Jokowi. Seolah-olah nggak ingin larut dan namanya disangkut pautkan terlalu dalam oleh menahan itu. Gibran menegaskan bahwa suaranya masih tegak lurus bersama partai naungan yang sudah membesarkannya di dunia politik, yaitu PDIP. Itu suatu sikap berpolitik Gibran yang banyak mencuri perhatian rakyat Indonesia. Sebagai politikus muda sekaligus pemimpin yang belum lama memulai karirnya di bidang politik. Tidak seperti AHY, si anak Pepo tadi yang beringas terhadap kekuasaan. Gibran memulai semuanya dari nol seperti bapaknya. Hanya statnya yang dia contoh dari sang ayah, bukan gaya kepemimpinan, apalagi gaya pidatonya. Kondisi negara memang nggak selalu baik-baik saja, dan dari situlah negara ini butuh kontribusi dari anak-anak bangsanya, bukan yang berkoar-koar menjatuhkan pemimpinnya dan membanggakan masa lalu bapaknya, tapi yang mau membangun negara-negara, membangkitkan semangat untuk membawa negara keluar dari zona nyamannya menuju kemajuan. Bayangkan aja AHY membanding-bandingkan kinerja Jokowi dengan SBY. Sebagai anak yang berbakti, tentu AHY akan berusaha mendewakan SBY meskipun harus menanggung malu akibat ditertawakan satu Indonesia. Dan ini yang harus dilakukan demi memenuhi ambisi menjadi capres atau cawapres. Meski begitu, memuji AHY yang bandingkan kinerja Jokowi dengan SBY. Gibran mengatakan, ora popo malah api. Kenapa harus ditanggapi? Saya itu siapa loh, cuma wali kota, dia kan ketua umum, beliau lebih di atas saya, beliau kan senior, kata Gibran. Bahkan menurut Gibran, AHY sudah memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan dirinya karena lebih berpengalaman di TNI. Selain itu, Gibran tak pernah mau membanggakan bapaknya sendiri. Kalau saya lebih suka membanggakan diri sendiri ya. Tanya warga menilainya seperti apa, kata Gibran. Ya, sebenarnya perkataan Gibran ini bisa bermakna apapun tergantung siapa yang menafsirkan, multi persepsi. Tapi satu hal yang pasti, tetap respect terhadap Gibran, yang hormat pada siapa saja, tidak melakukan sindir-menyindir secara politik demi agenda tertentu. Ibarat padi, semakin menguning dan berisi pasti akan semakin merunduk. Dalam hal ini harus diakui bahwa Gibran berkali-kali lipat jauh di atas AHY dalam hal kepemimpinan dan sikap dalam berpolitiknya.